Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengumpulkan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mas Riani selaku moderator dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Yang pertama, Risnaka selaku pemateri pertama, Aulia Fitra Ramadhani selaku pemateri kedua, Nur Dalipsyah selaku pemateri ketiga, Nur Fadila Syarifuddin selaku pemateri keempat, Ayu Arnita Razak selaku pemateri kelima, dan Fitra Az-Zahra selaku pemateri keenam. Adapun topik yang akan kita bahas adalah potensi pengolahan produk perikanan. Kepada teman-teman pemateri, saya silahkan. Sumber daya hasil perikanan Indonesia yang besar sangat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dan pesisir pantai. Beberapa perairan di Indonesia yang terdapat di wilayah bagian tengah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Merupakan salah satu lokasi habitat penyebaran ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Perairan di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Selat Makassar merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan dengan tujuan pemenuhan pasar lokal maupun ekspor. Produk perikanan tangkap di Laut Indonesia menurut Komoditi pada tahun 2013 hingga tahun 2015 semakin meningkat yang meliputi jenis ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, dan ikan lainnya serta udang. Dan krustasea lainnya dapat dilihat pada gambar pertama. Jenis ikan yang banyak dihasilkan dari produksi perikanan tangkap di perairan Selat Makassar adalah ikan pelagis yang didominasi oleh jenis tuna, cakalang, dan tongkol. Produksi perikanan tangkap Indonesia dari jenis ikan pelagis yang terbesar adalah ikan tongkol yang semakin meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Sedangkan produksi yang terendah adalah ikan tuna. Jenis ikan tuna yang banyak diekspor adalah tuna albacore, tuna sirip kuning atau yellowfin, tuna mata besar atau big A, dan tuna sirip biru bluefin, serta ikan cakalang, dengan produk turunannya yang lain seperti filet, hati, dan telur. Gambar 2 menunjukkan nilai ekspor komoditi jenis ikan tuna dan cakalang dalam bentuk whole-in pieces dan tuna loin beserta produk turunannya seperti filet, hati, dan telur. Tingginya produksi perikanan di perairan Indonesia yang didominasi oleh ikan pelagis yang sebagian besar dihasilkan dari Selat Makassar dan produk olahan ikan untuk pasar ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas menunjukkan besarnya potensi pengembangan sektor perikanan. Karakteristik bahan baku ikan tuna yang merupakan salah satu komoditas utama di WPPN RI 713 dengan karakteristik yang beragam. Tuna mata besar atau biasa disebut dengan big A dicirikan dengan bentuk badannya yang gemuk, kepala dan matanya yang besar. Sedangkan ikan tuna yang dicirikan dengan sirip punggung dan perut yang panjang berwarna biru cerah sehingga biasa disebut dengan bluefin tuna. Jenis ikan pelagis dominan lainnya yaitu ikan tongkol atau biasa disebut dengan Euthynusaphinis merupakan ikan Scombridae yang potensi sumber dayanya sangat besar dihasilkan dari perairan Indonesia. Di samping merupakan contoh gambar ikan tuna mata besar dan ikan tongkol. Tongkol memiliki kandungan nutrisi protein sebesar 24,7%
dengan bagian daging merah yang lebih banyak daripada jenis ikan Scombridae lainnya. Histamin sebesar 50-100 mg atau 100 gram, dan kandungan histamin pada produk retail tuna di pasar internasional yang umumnya sebesar 5 mg atau 100 gram. Oleh karena adanya karakteristik daging merah pada ikan Scombridae yang mudah rusak tersebut, diperlukan penanganan dalam pasca panen ikan yang harus diterapkan dalam sistem rantai dingin dan segera diproses pengolahan menjadi produk akhir sesuai dengan permintaan pasar. Penanganan pasca panen. Jadi pada penanganan pasca panen, hasil perikanan setelah ditangkap oleh nelayan yaitu melakukan penerapan sistem rantai dingin, yang mana dalam penanganan pasca panen, hasil perikanan dalam kondisi yang segar harus diterapkan secara menyeluruh sejak ikan telah ditangkap nelayan di atas kapal dan disimpan dalam palka atau wadah. Setelah itu dilakukan pendaratan ikan di pelabuhan untuk selanjutnya dilakukan pemasaran ikan segera di tempat pelelangan ikan atau TPI hingga pengiriman ke pasar lokal atau di luar kota. Nah, selanjutnya tentang kandungan protein yang tinggi dengan asam amino histidin bebas yang besar pada ikan Scombridae, risiko besar terjadinya kemunduran mutunya, sehingga kondisi sanitasi dan higienis di pangkalan pendaratan ikan di Indonesia umumnya juga masih kurang memadai karena kurang diperhatikannya saluran pembuangan limbah dari proses penanganan ikan segar, yang mana dapat menimbulkan kelestarian lingkungan yang tidak baik. Yang kedua, itu cara penanganan ikan segar di kapal dalam mempertahankan mutu kesegaran ikan. Jadi di sini ada dua yang akan saya paparkan. Yang pertama itu tentang mempersiapkan palka atau wadah untuk menyimpan ikan dengan cara kondisinya itu dingin agar dapat diperoleh mutu ikan yang baik. Jika ikan diperoleh dengan baik, maka memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kapal dan juga pastinya harus ada persiapan alat tangkap ikan serta bahan es balok untuk menyimpan ikan pada wadah penyimpanan ikan sesaat setelah ikan ditangkap dari laut. Pada umumnya, dari proses penangkapan ikan tuna segar yang dilakukan dengan menggunakan pancing, kemudian ikan dimatikan dengan cara memukul kepalanya menggunakan kayu yang menyebabkan ikan menjadi banyak bergerak meronta sebelum mati. Ikan yang meronta-ronta sebelum mati dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tuna secara cepat yang dapat mencapai 30-40 derajat Celcius. Kelemahan lain dalam mematikan ikan dengan cara tersebut yaitu fase rigor mortis akan dilampaui dengan singkat sehingga proses pembusukan ikan akan lebih mudah terjadi. Cara mematikan ikan yang tidak benar juga dapat menyebabkan terjadinya proses metabolisme glikogen dan terbentuknya asam laktat pada jaringan otot sehingga menyebabkan warna daging menjadi pucat yang berpengaruh terhadap mutu tuna loin yang dihasilkan. Penangkapan ikan segar yang baik seharusnya dimulai sejak ikan ditangkap di laut, kemudian didaratkan di atas kapal dan dimatikan, dilakukan pendarahan, dan dibersihkan serta disimpan dalam es dengan baik pada suhu sekitar minus 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Penanganan ikan tuna di TPI Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian Ambot et al. 2014 di PPI Kabupaten Donggala, diketahui teknik penangkapan ikan tuna serta penanganan pasca panen di kapal hingga pendataran sangat sederhana. Menggunakan kapal kecil dengan alat handling dan dilengkapi wadah penyimpanan ikan tuna yang kurang memadai, hal ini sangat rentan terjadinya kontaminasi bakteri patogen seperti E. coli dan salmonella hingga menyebabkan proses kemunduran mutu yang cepat dan menyebabkan nilai jual ikan tuna segar menurun. Adapun beberapa tahap proses penanganan ikan tuna oleh nelayan handling di PPI Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah meliputi: pertama, pembersihan dek kapal. 2, persiapan es balok. 3, penangkapan ikan. 4, mematikan ikan. 5, pelepasan mata pancing. 6, penangkapan ikan ke atas kapal. 7,
penyiapan insan isi perut, 8 pencucian ikan, 9 penyiapan dalam wadah pendingin, 10 pembersihan alat dan area kerja, 11 pembakaran ikan tuna. Manfaatan hasil samping pengolahan hasil perikanan. Hasil samping dari industri tuna loin, beku atau filet ikan dapat diperoleh kepala, kulit, tulang, sisik, dan daging beli atau sisa filet ikan. Pemanfaatan hasil samping kepala ikan dan daging beli umumnya masih diperlukan untuk konsumsi pangan masyarakat lokal. Kulit ikan diolah menjadi kerupuk ikan, tulang ikan dapat diolah menjadi tepung ikan. Kulit ikan merupakan sumber, selain itu minyak ikan juga dapat dihasilkan dari hasil samping industri perikanan. Dari proses filet, ikan dapat diperoleh minyak ikan kasar yang mengandung banyak asam lemak tak jenuh khususnya omega 3. Yang sangat bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit pada manusia seperti jantung, peningkatan kolesterol, serta penyakit degeneratif lainnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.